Season 2 episode 7. Ringis cinta menahan rasa sakit di perutnya. Ia tak mau bersuara. Di tengah perjalanan, cinta memegang perutnya kesakitan. Rasa sakit karena kram yang dia rasakan ini akibat dari perjalanan yang tidak seharusnya dia lakukan. Di usia kandungannya yang masih muda, tidak seharusnya naik kereta api. Terlebih dia sedang hamil anak kembar. Ia menjadi pusat perhatian beberapa penumpang, tapi tak ada yang mau peduli. Pasalnya ia menggigit tangannya sendiri supaya tidak mengeluarkan suara dan membuat suaminya terbangun dari tidur yang begitu nyenyak. Akibatnya ia sendiri yang berjuang meredakan sakit itu meski pada akhirnya percuma aja. Anak buah Dante sangat jauh dari mereka. Itu karena perintah Dante sendiri yang menyuruh mereka agar menjauh agar tidak menarik perhatian lebih dari penumpang yang lainnya. Inilah akibatnya tidak ada yang membantu cinta. Air mata cinta lolos. Ia menahan rasa sakitnya tanpa ampun. Tidak tahan mau tidak mau dia membangunkan Dante yang masih memeluknya erat di dalam tidur yang sangat nyenyak. "Dante, bangun," ujarnya, mencoba membangunkan Dante. Sontak pria itu langsung bangun dan gelagapan melihat cinta yang kesakitan. "Kenapa sayang?" tanya Dante. Ia memperhatikan cinta yang memegang perutnya sambil menahan sakit yang dirasa. "Kram," jawab cinta singkat. Langsung saja, tanpa memperhatikan darinya yang masih kacau akibat baru bangun, Dante mengangkat tubuh cinta, membuat cinta itu duduk di pangkuannya. Ia mencoba mengelus perut cinta yang kram, merepalkan kalimat sayang untuk cinta. Ia begitu khawatir dan ketakutan. "Sayangnya papa, jangan sakiti mama ya, jangan nakal," ujar Dante selagi mengelus perut cinta, membisikkan hal itu pada cinta sekaligus menenangkannya. Berapa anak buah Dante menyadari hal ini dan langsung menghampiri tuannya, membuat barisan untuk memberikan privasi khusus untuk kedua tuannya. Bahkan sepertinya merekalah yang mempunyai kendaraan ini, bukan milik umum. Pasalnya di satu gerbong aja sudah penuh oleh mereka, sehingga penumpang yang lain mau tidak mau pindah ke gerbong lain. Tidak lama, sakit kram yang dirasa cinta sedikit mereda. Cinta lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Ia masih memegang erat kedua tangan pria itu yang masih bertegar manis di perutnya. "Tolonglah jangan buat aku semakin khawatir seperti ini sayang. Lebih baik kamu pulang aja, lebih aman nantinya untukmu dan si kembar. Kalau kamu sendirian di sana, aku tidak bisa menjamin bisa melihat dan menjagamu 24 jam. Bisik Dante khawatir. Ia mengecup singkat jenjang leher cinta, menghirup aroma rambut perempuan itu. Cinta menggeleng, menepuk pelan tangan pria itu. Dante menerima botol air minum dari salah satu anak buahnya dan membukanya untuk cinta. Ia membantu perempuan itu untuk meminumnya, tidak membiarkannya sendirian. "Kamu sudah janji padaku. Aku percaya kamu tidak akan melanggarnya untukku dan juga si kembar," ujar cinta menohok telak Dante. Dengan berat hati, Dante tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Dengan begitu, satu hal yang harus dilakukan sekarang adalah memperketat penjagaan untuk cinta. Ia membiarkan perempuan itu tetap duduk di pangkuannya sepanjang perjalanan, menenangkan perempuan itu sekaligus dirinya sendiri, juga kedua anaknya. Tidak malu sedikit pun berdekatan dengan cinta di depan anak buahnya. Untungnya tidak ada yang melihat selain mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah sampai. Dengan hati-hati, Dante membantu cinta keluar dari kereta. Rombongan mereka kembali menjadi pusat perhatian. Pasalnya, anak buah Dante semuanya berpenampilan sama. Berbadan besar, kacamata hitam, jas hitam, super rapi. Hanya mereka berdua saja yang berbeda. "Saya sudah menemukan rumah yang tepat, Tuan. Mungkin perjalanan sekitar 30 menitan dari sini," bisik salah satu anak buahnya ketika mereka mendekati sebuah bis. "Baiklah, kita ke sana dulu untuk melihatnya. Jika memungkinkan, sementara waktu Ana akan di sana," ujar Dante. "Bagaimana menurutmu?" tanya Dante. "Dimanapun itu, aku akan terima. Asalkan jangan memaksaku untuk pulang. Aku belum siap melihat kebersamaan kalian," ujar cinta, masih keras kepala mengingat kejadian semalam. Cinta berusaha tersenyum pada Dante meski pria itu tahu bahwasannya itu adalah palsu. "Sit," kesal Dante pelan.
Persiapkan segalanya dan pastikan tempat itu aman dari apapun, perintah Dante. Periksa bis ini. Kita naik ini ke sana, perintah Dante. Ia menjadi dominan dalam hal apapun, kecuali terhadap cinta Anastasia. Mungkin dengan orang lain dia akan menjadi pertama, tidak mau mengalah dan selalu menjadi pemenangnya. Namun dengan perempuan yang satu ini, dia menjadi begitu patuh, bahkan sampai menangis darah jika tidak adanya perempuan ini di dekatnya. Kekuatan cinta itu tidak bisa diremehkan begitu aja, karena pada hakikatnya, cintalah yang membangun hidup setiap insan. Ketika cinta itu sudah tidak ada di dalam diri seorang, maka percuma, hasrat untuk hidup itu tidak ada. Setengah dari mereka memeriksa keadaan bis, mulai dari kebersihan hingga yang lainnya, sehingga resiko yang didapati nantinya pun sedikit, bahkan tidak ada. Bis yang dipilih pun tidak main-main, yang lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Apapun yang akan mereka naiki memang tetap punya resiko, apalagi ini di tempat umum. Siap-siap aja besok ada berita baru yang tersebar. Terlebih drama yang menyayat hati itu sudah berhasil direkam oleh banyak orang. Keadaannya sangat baik tuan, silahkan masuk. Baru saja Cinta hendak melangkahkan kakinya masuk ke dalam bus itu, Dante sudah lebih dulu mengangkat tubuhnya, menggendongnya masuk ke dalam bis tersebut. Istirahat aja sayang, aku takut kamu lelah, bisik Dante. Cinta mengangguk, semakin mengeratkan dirinya pada pria yang sekarang sedang menggendongnya ala bridal style. Dante dan Cinta duduk di posisi bagian belakang, lebih banyak ruang yang tersisa untuk mereka. Meski begitu, Dante tetap membiarkan Cinta ada di pangkuannya. Memeluk perempuan itu bak anak perempuannya terlalu dimanjakan. Sayang, aku mau tidur. Kalau kamu tidak kuat, nanti bangunkan aku aja, gumam Cinta pelan. Tidak mungkin, tidur dalam pelukanku lebih nyaman dibandingkan apapun itu sayang. Lagi pula buat apa aku olahraga selama kalau menggendong istriku saja tidak sanggup, jawab Dante. Salah satu anak buah Dante melepaskan jasnya dan memberikannya pada Dante untuk menyelimuti Cinta selama perjalanan nanti. Baik Dante maupun anak buahnya sudah begitu mengerti apa yang diinginkan. Dante memperlakukan Cinta bak anak kecil. Dia menenangkan perempuan itu selama perjalanan, selalu membisikkan kata cinta, diselingi dengan nyanyian ringan darinya. Tentu saja hal itu membuat Cinta dengan nyaman tidur di lindungannya. Ia begitu romantis dan handal dalam membuat kenyamanan untuk Cinta. Itu semua dia lakukan hanya pada Cinta, hanya perempuan itu, tidak ada orang lain. Maka tak heran jika anak buahnya merasa keheranan dengan tuannya yang satu ini, menemukan tuannya dalam keadaan tergila sepanjang sejarah. Salah satu anak buahnya mengganggu. Dia memberikan ponselnya, memberikan Dante membaca sendiri laporan dari anak buahnya yang ada di rumah. Tidak ada satupun kata yang dilewatkan oleh Dante, sampai membuatnya ingin melempar benda persegi panjang itu sekarang juga. Kita bicarakan ini nanti. Malam ini aku tidur dengan istriku. Besoknya baru kita pulang ke Jakarta. Siapkan saja semuanya dengan cepat, ujar Dante terdengar dingin, memberikan ponselnya pada anak buahnya tadi. Baik tuan. Emosinya kembali dipancing. Tak tanggung-tanggung, sepertinya tidak ada yang menginginkannya untuk menghembuskan nafas dengan semestinya. Selalu saja dihadapkan dengan masalah yang begitu bertubi-tubi. Ia muak, tapi tak bisa menyerah begitu aja. 6 bulan, gumam Dante, semakin memeluk Cinta yang tertidur dalam pelukannya. Ia mengecup perempuan itu singkat. Ingatkan aku nanti ya sayang, aku takut menyakiti mereka karena mencoba mengganggu kalian. Aku takut emosiku ini. Cinta masih tertidur ketika mereka sampai di sebuah rumah yang sudah dipersiapkan oleh salah satu anak buah Dante. Cukup lama bagi Dante menahan kakinya yang terasa kram. Berat badan Cinta tidak main-main, terlebih dia sedang hamil. Sedikit meringis ketika mengangkat tubuh perempuan itu lagi ke dalam rumah. Rumah yang cukup besar untuk satu orang, cukup jauh dari keramaian, namun lingkungan sekitarnya jauh lebih baik dibandingkan di kota. Sesuai dengan yang dibutuhkan ketika ingin menenangkan diri, anak buahnya memilih tempat yang tepat. Dengan sangat hati-hati, Dante menidurkan Cinta. Ia menyelimuti perempuan itu, menatapnya cukup lama. Tangan Dante langsung meluncur membelai wajah Cinta yang terlihat kelelahan. Wajah yang pucat dan sedikit tidak terawat. Aku tahu kamu kuat sayang, bertahanlah sebentar aja. Setelah itu tidak ada lagi yang mengganggu kita, gumam Dante selagi membelai wajah Cinta. Ia mencium Cinta cukup lama, kemudian keluar dari kamar ini.
Dante menemukan anak buahnya yang masih berada di luar. Ia hanya memperbolehkan 2 orang saja yang berjaga di depan pintu kamar Cinta. Selebihnya ia kumpulkan untuk rencana selanjutnya. Kalian tahu kalau istriku tidak suka diganggu, tapi aku tidak ingin kalian lalai begitu aja. Sekitar 2 atau 3 orang aku tugaskan untuk berjaga-jaga dari jarak jauh. Jangan sampai hal ini diketahui olehnya. Sisanya, ikut aku kembali ke Jakarta dan mengurus masalah yang baru saja dilaporkan. Zafon tidak akan aku biarkan ikut dengan orang tua yang licik itu. Kalian mengerti? Mengerti, Tuan. Dante mengangguk. Ia sedikit lega meski ada beberapa hal besar yang harus dia urus segera. Dante kembali masuk ke dalam rumah, tepatnya ke kamar Cinta. Kalian bisa berjaga di luar, aku akan istirahat dengan istriku, ujar Dante saat membuka pintu kamar. 2 anak buahnya mengangguk dan hendak pergi, namun seketika berhenti saat kembali diperintahkan oleh Dante. Siapkan pakaian untukku dan istriku, nanti kalian taruh aja di depan kamar, perintahnya dan masuk ke dalam kamar. Dante melihat Cinta yang sudah memperbaiki letak tidurnya. Ia memastikan perempuan itu tidur senyaman mungkin, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tanpa melepas baju, Dante membiarkan dirinya terguyur di bawah shower. Ia mengingat kembali laporan yang ia baca beberapa waktu yang lama. Tangannya terkepal kuat, tatapannya tajam. Kalian terlalu banyak main-main denganku, gumam Dante. Saat keluar dari kamar mandi, Dante mendapati Cinta yang sudah bangun. Perempuan itu masih di atas ranjang, sepertinya menunggu Dante selesai dengan urusannya. Sudah bangun? Tanya Dante. Ia mengambil baju di depan pintu yang sudah disiapkan sesuai dengan perintahnya. Iya, jawab Cinta pelan. Cinta turun dari ranjang. Hal itu diperhatikan penuh oleh Dante, bahkan sampai tidak jadi memakai bajunya. Ia memperhatikan Cinta lekat. Kemanapun langkah perempuan itu. Mau kemana? Tanya Dante. Ia melepas bajunya mendekati Cinta. Mau mandi, memangnya kenapa? Jawab Cinta. Ia kebingungan menatap Dante penasaran. Pria itu menggeleng, mengambil bajunya lagi. Mau ikut? Tawar Cinta. Sontak Dante langsung menatapnya, membulatkan mata. Cinta menahan tawa yang hendak keluar ketika melihat Dante yang terburu-buru melepas bajunya lagi. Tidak jadi, ujar Cinta mencoba main-main dengan Dante. Hendak menutup pintu kamar mandi untuknya. Bentar sayang, aku sudah buka baju, teriaknya dan terburu-buru menghampiri Cinta hanya dengan handuk yang menutupi bagian tubuh bawahnya. Dengan cepat, Dante masuk ke kamar mandi lagi. Tok tok tok. Tuan, apakah sesuatu sedang terjadi? Teriak anak buahnya dari luar untuk memastikannya. Tidak ada, kalian di luar aja, jangan masuk ke dalam rumah, teriak Dante kesal. Hal ini ditertawakan oleh Cinta. Pasalnya Dante sudah sangat tidak tahan. Baik Tuan, ayo mandi bareng. Dante mengangkat tubuh Cinta dengan begitu semangat ke bawah shower. Sayang, kamu pulang malam ini? Tanya Cinta, mengeringkan rambutnya. Ia duduk di ranjang tidak kuat terlalu lama berdiri. Kini busana keduanya hanyalah handuk aja. Percuma aja memakai baju, toh nanti akan dilepas juga. Dante mengambil alih handuk kecil yang Cinta gunakan untuk mengeringkan rambutnya. Mencoba untuk mengeringkan rambut perempuan itu. Ia mencium harumnya rambut Cinta. Harumnya sama, gumam Dante tidak jelas. Padahal mereka memakai sabun yang sama, di air yang sama. Cinta tertawa dan menampar pelan bokong Dante. Ia memeluk pinggang pria itu. Aku nanya lain, kamu jawab lain. Dasar nggak jelas, ujar Cinta. Malam ini aku akan tidur di sini. Dan please jangan paksa aku untuk pulang karena aku mau bermanja ria dengan istriku. Tidak ada penolakan sedikit pun, ujar Dante. Kalau aku menolak bagaimana? Tanya Cinta. Ia seperti anak kecil, memayunkan bibirnya. Dante menatapnya gemas dan langsung menyambut bibir gemas itu. Kalau istriku ini menolak, aku akan menghukumnya. Kamu tahu apa hukumannya? Tanya Dante. Ia menatap gemas wajah Cinta yang sudah memerah akibatnya. Cinta mengangguk. Ia malu, menyembunyikan dirinya dengan memeluk Dante yang hanya memakai handuk di bagian bawahnya aja. Jangan peluk dulu, nanti si Ade berdiri, baru aja dapat jatah.